Reading kali ini membaca energi seseorang yang menyukaimu dalam diam. Orang yang kamu pikirkan ini berusaha menyembunyikan perasaannya padamu, padahal dia sangat ekspresif terhadap emosi yang dirasakannya. Misalnya, dia tidak suka dengan seseorang, maka kamu akan melihat rasa tidak suka itu dari wajah dan gerak-geriknya. Tetapi kepada kamu, dia berusaha sekuatnya menyembunyikan apa yang dirasakannya. Walaupun tetap saja wajahnya tampak merah setiap kali melihatmu atau saat berpapasan denganmu, atau jika harus berbicara denganmu dia kelihatan gugup dan malu, atau saat kamu chatting dengannya dia dengan cepat membalas pesanmu. Walaupun kamu masih tidak yakin dengan perasaannya padamu, tetapi orang-orang di sekitarnya tahu energinya berubah sejak menyukaimu. Terhadap orang lain dia tetap seperti adanya, yaitu tidak bisa menyembunyikan emosinya. Dan tentu saja dia tidak menyembunyikan rasa sukanya padamu di circle hidupnya. Itulah mengapa orang-orang di sekitarnya tahu tentang perasaannya padamu. Orang yang berdiling denganmu ini berada di sekitarmu, mungkin temanmu sendiri, rekan kerja, atau teman kelompokmu, yang jelas ada interaksi di antara kalian berdua yang selalu dinantikannya. Orang yang sedang kamu pikirkan ini selalu memperhatikanmu. Media sosialmu selalu menjadi perhatiannya. Dia akan mengecek siapa saja yang menyukai foto atau statusmu, membaca komentar orang-orang dan membaca komentarmu. Apalagi jika kamu memiliki teman di media sosial, dia akan memperhatikan dengan siapa kamu akrab. Kadang-kadang dengan mengetahui siapa saja yang akrab denganmu, orang ini justru jadi bad mood karena cemburu melihat kamu akrab dengan seseorang di media sosial. Rasa cemburu atau galau yang dirasakannya itu justru semakin menguatkan perasaan cintanya padamu. Apalagi dengan sering memperhatikan tingkah lakumu dia semakin mengetahui kamu adalah sosok yang tidak suka menghakimi orang lain, penyayang dan baik pada orang-orang di sekitarmu. Yang menghalangi di koneksi ini adalah kebiasaannya menjudge dirinya sendiri yang dianggapnya tidak pantas untukmu. Bisa jadi ada satu kebiasaan yang tidak baik masih melekat padanya, misalnya perokok berat, pemabuk, penjudi dan lain-lain yang sulit dilepaskannya. Orang ini menyadari kebiasaan tersebut pasti akan menjatuhkan harga dirinya di hadapanmu. Yang jelas, kondisi dirinya saat ini dianggapnya bisa menjatuhkan harga dirinya di matamu. Dalam pikirannya dia selalu berprasangka kamu pasti tidak akan mau menerimanya jika mengetahui kebiasaan tersebut. Apalagi dia melihat kamu bahagia dengan hidupmu, menikmati pekerjaanmu dan terlihat semakin nyaman dengan dirimu sendiri, berbeda dengan orang ini yang merasa hidupnya masih berantakan. Orang yang selalu memperhatikanmu ini mungkin saja tampak baik di mata orang lain, tetapi dalam hatinya dia mengenali dirinya sendiri, terutama jika menyangkut tentang kamu. Dia selalu merasa kamu bisa membacanya luar dalam. Perasaan seperti itu semakin membuatnya tidak percaya diri. Energi kemandirian sangat terasa ada padamu. Walaupun kamu pernah mengalami kegagalan tetapi kamu mampu mengumpulkan lagi dirimu sendiri. Beberapa yang menyimak tampaknya mengalami perubahan drastis yang nyata terlihat. Misalnya pernah memiliki tubuh yang gemuk, sekarang kamu tampak langsing dan sehat. Atau dulu kamu berkulit gelap sekarang kulitmu tampak berkilau. Kamu terlihat begitu percaya pada dirimu sendiri. Kamu tidak peduli dengan omongan orang lain. Bagimu hidupmu lebih berharga daripada harus memikirkan pendapat dan hidup orang lain. Dan semua perubahan-perubahan itu tidak menumbuhkan benih-benih kesombongan. Kamu tetap rendah hati padahal di matanya kamu begitu sempurna. Beberapa yang menyimak reading ini dan merasa resonate pernah gagal di sisi asmara dan pernah terpuruk dalam badai perpisahan. Tetapi saat ini kamu tidak lagi terlihat terluka. Kamu justru terlihat sebagai manusia yang tumbuh dewasa berkat luka-luka kehidupan. Kamu begitu spesial dan istimewa di matanya. Bukan hanya orang yang berdiling denganmu ini bisa melihat dan merasakan energimu yang menyenangkan. Beberapa orang juga menyukaimu. Energimu menarik banyak orang ingin mendekat, beberapa bahkan mencoba meniru gayamu atau caramu bersikap. Orang yang berdiling denganmu ini bahkan berusaha meniru apapun tentang kamu agar kamu bisa melihat atau menyadari kesamaan di antara kalian berdua,
Dia sangat berharap kamu menyadari tentang perasaannya dan mau membuka jalan untuknya. Terkadang saat orang ini sadar banyak yang juga mengharapkanmu, dia akan tertrigger. Trigger itu berasal dari rasa marah dan cemburu, terutama jika melihat kamu akrab dengan orang lain. Saat rasa amarah dan cemburu menguasainya, orang yang berdiling denganmu ini masuk kembali ke kebiasaan buruk, seperti banyak merokok, susah tidur, minum minuman yang memabukkan dan lain-lain, atau berusaha mengalihkan perasaannya yang mendalam padamu dengan mencari penggantimu. Padahal cara-cara itu justru semakin membuatnya menderita saat tersadar, karena saat tersadar perasaannya padamu tidak bisa hilang. Orang yang berdiling denganmu ini sulit keluar dari kebiasaan buruk yang sengaja dibentuknya sebagai cara pelarian dari trigger. Dia selalu memilih menghindari proses menyembuhkan diri, atau bisa jadi dia belum paham semua hal tentang menghealing diri sendiri. Itulah mengapa kamu yang terus melanjutkan hidup dengan kegembiraan dan kemandirian, tentu mengusik perasaannya yang masih melekat pada sesuatu atau seseorang agar bisa tetap bertahan. Contohnya, dia bertahan di hidupnya saat ini karena ada orang tua yang selalu membekingi, atau dia tidak mau keluar dari hubungan toksik karena takut dengan rasa tidak berdaya saat sendiri, atau dia takut melepas namanya, jabatannya, dan lain-lain. Yang jelas, orang yang berdiling denganmu ini diliputi ketakutan dan pikiran negatif setiap kali membayangkan kamu bersatu dengan orang lain. Dia sangat takut kamu memilih orang lain dan melanjutkan hidupmu bersama pilihanmu. Dan daripada terus merasa ketakutan, orang ini memilih melekat pada hal lain demi mengabaikan trigger yang dirasakannya. Ketidakpercayaan diri padanya yang sangat besar membuatnya memilih selalu diam dan mengamati saja dari kejauhan. Padahal rasa rindu dalam hatinya begitu besar dan menyakitinya. Selama orang yang berdiling denganmu ini belum menghealing dirinya sendiri dan belum fokus pada dirinya sendiri, dia tetap akan memilih pilihan lain karena energimu selalu men-triggernya. Padahal kamu bukanlah sosok yang gampang menghakimi orang lain, kamu justru melihat kebaikan yang dimilikinya. Kamu tidak peduli dengan sisi buruknya karena kamu tahu orang yang berdiling denganmu ini mampu merubah dirinya. Tetapi tentu saja kamu tetap ingin ada sesuatu yang sanggup dilakukannya untuk membuktikan rasa cintanya padamu. Sudah tentu kamu mengharapkan hal tersebut, karena kamu sudah melalui badai kehidupan dan melakukan usaha tidak main-main demi perubahan. Usaha yang tidak main-main itulah yang kamu nantikan dari orang ini. Berikut perasaan yang selalu coba disembunyikannya darimu. Kamu adalah hal yang terbaik dalam hidupku. Aku selalu mencari bayanganmu di mana saja. Aku mencintaimu. Aku bersembunyi di balik materi. Kadang-kadang aku tidak tidur karena memikirkanmu. Aku menunggu sinyal darimu. Aku takut menghubungimu duluan.